Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syarihis sudur wa muyassiril umur wa dafi'is syurur. Wassalatu wassalamu ala ma'adinil fadli wan nur Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad Badril budur wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yamin nusyur. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waghfir dhunubi bi jahin nabi wa sallallahu ta'ala ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyul hadirin wal habaib wal asatidatil fudala wa nakhusu bi dzikri al-Ustadzul Fadil Al-Habib Muhammadul Bagir bin Yahya Al-Kaf hafizahullahu wa ra'ah wa ballagha kullama amalahu wa rajah ma'al lutuf wal afiyah tammah. Wal hadirin, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita. Allah Subhanahu wa taala telah membawa kita menuju satu tempat yang di situ akan banyak turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena malam hari ini kita berkumpul untuk mengenang Nabi kita Muhammad, dan kita berkumpul untuk mengenang orang soleh yang dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda dzikri sholihin tatanazzalatir rahmat. Dikatakan kalau seandainya disebutkan orang-orang soleh, bukan tanzil, bukan satu kali, namun banyak rahmat yang bakal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah antum yang datang ke masjid ini, baik yang dari Mentok ataupun luar Mentok, yang dekat yang jauh, insyaallah tidak bakal sia-sia. Tidak hanya sekedar capek, tidak hanya sekedar ngantuk, tidak hanya sekedar lelah, namun insyaallah kita semuanya akan mendapatkan balasan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyul hadirin, barusan kita mendengarkan manaqib orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari kecil beliau sampai remaja beliau, sampai dewasa beliau, menikahnya beliau, sebelum wafatnya beliau, sampai wafatnya beliau, semuanya adalah hal-hal yang luar biasa. Nah, kalau seandainya sering kita mendengar manaqib orang-orang soleh, kira-kira manaqib kita macam mana? Walaupun kita tidak perlu dihaulkan, walaupun manaqib kita tidak perlu ditulis, namun minimal kita ini masing-masing punya manaqib. Alhamdulillah kalau seandainya ketika dibacakan manaqib terbetik di hati kita untuk mencontoh mereka. Maka mudah-mudahan ketika kita mendengar biografi mereka, mudah-mudahan kehidupan kita bakal dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyul hadirin, malam hari ini kita berkumpul untuk mengenang salah satu pengarang kitab maulid yang membawa kita menuju kepada Nabi kita Muhammad, yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana beliau merupakan orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beliau pernah mengatakan perkumpulan semacam ini, ketika antum datang, ketika kita datang ke tempat semacam ini, maka seperti kita mendatangi telaganya Allah Subhanahu wa taala. Pasti mendapatkan sesuatu. Orang yang masuk ke telaganya Allah, dia pasti minum. Namun dapatnya mereka, minumnya mereka itu ada yang berbeda-beda. Ada yang masuk ke telaganya Allah hanya minum seteguk saja. Ada yang masuk ke telaga Allah, dia meminum 2 teguk. Ada yang meminum 1 cangkir. Ada yang meminum 2 cangkir. Ada yang mengambil dengan jumlah yang banyak. Tergantung bagaimana kita mendatangi tempat tersebut, bagaimana hati kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana husnuzon kita, bagaimana niat-niat baik kita. Semakin bagus maka semakin banyak mengambil air dari telaganya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti di zaman Nabi kita Muhammad, ketika para sahabat bersama dengan Nabi kita Muhammad menghadapi satu masalah, yaitu mereka menghadapi masalah kekurangan air.
Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kita kekurangan air. Kita mau sholat, air tidak ada. Wudhu nggak punya air, yang haus pun nggak punya air, bahkan yang mau mandi pun nggak punya air. Singkat cerita, kata Nabi kita Muhammad, mana air yang kalian miliki? Sehingga mereka memberikan jumlah air yang sangat sedikit. Air yang dimasukkan ke dalam satu mangkok, yang mana ulama mengatakan saking kecilnya mangkok tersebut, kalau seandainya Nabi Muhammad membentangkan jari beliau, niscaya tidak bakal cukup. Menunjukkan wadah yang kecil, air yang sedikit. Namun dengan keberkahan dan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, maka keluarlah air yang mulia dari jemari tangan Nabi kita Muhammad SAW. Dari air tersebut maka mengambil para sahabat Nabi kita Muhammad. Ada yang berwudu, ada yang membersihkan anggota yang lebih banyak, bahkan ada yang mandi, ada yang minum, bahkan mereka mengisi girbah-girbah mereka. Di antara para sahabat, ada sahabat yang mengatakan, aku termasuk satu orang yang paling banyak minum dari tangan ataupun air yang keluar dari tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya cukup dengan menghilangkan dahaga saja. Dahaga sudah hilang, aku masih minum. Aku sudah kenyang, aku masih minum. Kenapa aku terus minum? Karena kapan lagi aku mendapatkan kesempatan seperti ini, bisa memasukkan sesuatu yang mulia yang keluar dari tangan Nabi kita Muhammad ke dalam tubuh aku. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Maka antum yang hadir di tempat ini, selama acara ini berlangsung, perbanyaklah niat-niat yang bagus. Ya Allah, berkat Habib Ali, lunaskanlah hutangku. Karena Habib Ali ini merupakan Menteri Keuangannya Allah Subhanahu wa taala, istilahnya kayak gitu. Saking kayanya beliau. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, beliau merupakan orang selain alim, selain wali, soleh, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau juga kaya raya. Rumah beliau luar biasa, kasurnya empuk, permadani luar biasa, halaman luas dengan kuda-kudanya, dengan pembantu yang sangat banyak. Bahkan dikatakan setiap hari beliau pasti di rumah beliau menyembelih hewan. Setiap hari, dah kayak gitu. Kalau kita tempe tahu. Kalau tema naik paling-paling ayam, ujung-ujung tempe lagi, tahu lagi. Ini beliau dah tiap hari motong, saking kayanya beliau. Bahkan dikatakan beliau pernah menanggung makan 9 desa. Terbayang tak kita? Kira-kira di Mentok ada tak orang kaya macam ni? Kita nanggung sikok bini aja kencot lagi kita. Nanggung sekeluarga, saya ini Ustaz nanggung bini, nanggung anak, nanggung ayah, nanggung banyak paman. Baru berapa orang? Ini Habib Ali dikatakan nanggung makan siang malam selama 24 jam 9 desa. Berapa hari? 3 bulan dikatakan. 9 desa, 3 bulan ditanggung sama Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Kaya luar biasa. Sehingga ketika beliau menghadiri satu acara, tiba-tiba ada satu jamaah, termasuk orang alim juga, termasuk orang soleh juga, bukan orang yang buruk. Di dalam hatinya dia terbetik, masa ge Habib Ali ini wali, masa wali kaya? Kan jarang kan? Ada wali yang kaya luar biasa, masa wali kaya? Akhir terbetik, beliau pun mendapatkan tatapan yang ringan dari Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Beliau tahu apa yang terbetik di hati jamaah tersebut. Selesai majelis, maka Habib Ali menghampiri orang tersebut, wahai fulan, ku nak ngajak makan ke rumah, ayo mampir. Nak nengok rumahku, mampir ke rumahku, kita makan di sana. Setelah sampai di rumah Habib Ali, dikunci sama Habib Ali, makan, minum. Setelah makan minum, Habib Ali nanya, ada apa di hati kau tuh? Ada apa? Sebutkanlah. Tidak ada orang lain. Yang ada cuman ku sama kau sama Allah. Sebutkan apa yang ada di hati kau. Kata orang alim tersebut, tidak ada wahai Habib, Masya Allah, aku husnuzon sama engkau. Husnuzon, tapi ada sedikit betikan di hati kau. Apa itu? Sebut jalah. Dipancing-pancing, akhirnya orang alim tadi ngomong juga, wahai Habib Ali, sebenarnya ku ini tidak ada benci dengan kau. Ku ini husnuzon, cuma ada sikok ganjalan di hatiku. Ngapa engkau ini kaya, tapi engkau juga wali. Kaya tidak nyambung, kan jarang-jarang kita melihat ada aulia, ada orang soleh, bahkan terkenal dengan zuhudnya, tapi kaya. Mungkin banyak orang yang mendekati beliau gara-gara harta beliau, bukan gara-gara cintanya beliau dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Maka kata Habib Ali, sebenarnya ku ni dak nak kaya. Dunia tu lah ku usir, tapi agi datang dulu lah. Ku dak nak kaya,
ku dak ada ngejar duit, yang ngejar dunia sama ku. Ah masa ke? Kula nolak dia, kula ngusir dia, ku dak ada memperdulikan dia, tapi jorang datang age, datang, dak tahu ngapa lah. Jangan mau dak mau harus aku terima. Kalau ku tolak bakal kembali lagi. Ini seakan-akan belum percaya tamu tersebut. Kata Habib Ali, tunggu ya sebentar lagi. Ada kejadian yang insya Allah bakal membuat kau yakin dunia itu yang mengejar aku, bukan aku yang mengejar dunia. Tak lama kemudian datanglah si orang yang kaya. Dia bawa kurma yang mahal, kurma dari Oman, kurma yang jarang. Kalau diistilahkan zaman dulu tuh, kalau bahasa kita zaman sekarang kurang lebih 10 juta lah. Sedus besar tuh 10 juta, kurma mahal. Datang ke Habib Ali, orang Oman tadi mengatakan, wahai Habib Ali, alhamdulillah kebetulan ku dapat kurma yang bagus nih. Ini jarang-jarang dapat kurma macam nih. Ini nilainya kurang lebih 10 juta. Yang makan biasa cuman raja macam ini nih. Jarang ada. Yang makan cuma raja, yang nanam cuman ku. Ini merupakan kurma yang jarang, yang spesial, yang sangat mahal. Ini aku hadiahkan kepada engkau. Nah ini, antum-antum harus niru nih. Kalau antum dapat apa-apa, ingatlah sama Ustaz. Kapan bertemah, temah banyak, ingat Ustaz. Ah kepengen lah belikan Ustaz Muhammad motor, Habib Bagir janganlah banyak. Saya belum ada. Ingat, kapan dapat nikmat, ingat, tidak. Kapan bini kelahi dengan dia baru ngadu gitu. Kapan berkelahi masalah warisan baru ngagak gitu. Ini seakan-akan Ustaz tuh diserbu dengan hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan setelah ini bakal berubah. Ya Allah, sikit amin ini. Belum yakin berarti ini. Nah ini nasihat. Kapan mendapatkan hal-hal yang bagus, dapat lokak banyak, duit banyak, beli tanah 100 terjual 1 miliar. Kapan gali tema dapat banyak. Ingat Ustaz, ingat pondok pesantren, ingat masjid masjid. Mudah-mudahan yang niat bagus dilancarkan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan wahai Habib Ali, ini kurma bagus, dijelaskan bla bla bla. Kata Habib Ali taruh di situ. Tidak disentuh sama beliau. Diambil kurma tadi ditaruh di situ. Setelah pamit orang tadi, Habib Ali bilang sama tamu yang baru datang tadi, wahai fulan, kurma nih, kurma yang mahal, jarang-jarang orang nengok kurma macam ni, ambillah kau. Benar apa tidak Habib Ali? Ini orang kalian tapi